Memang setelah disebut-sebut berhasil menguasai kejaksaan, Presiden Prabowo kini bersiap bersih-bersih kepolisian dari bayang-bayang Jokowi. Kapolri Jenderal Listio Sigit itu ya, sebenarnya masih bisa menjabat sampai bulan Mei tahun 2027. Tapi gosipnya, Pak Prabowo nggak mau nunggu lama-lama. Soalnya susah cari calon Kapolri yang benar-benar bebas dari warisan pengaruh Jokowi. Piye? Pak Listio sendiri itu ya, itu dikenal sebagai orang dekat Pak Jokowi sejak lama. Sekebien, wis cedak. Bahkan ya pernah jadi ajudan pribadi beliau. Jadi wajar aja kalau banyak pihak menduga Polri sekarang masih sangat loyal ke bos lama. Nah, ini nih ya, ini yang jadi tantangan Pak Prabowo. Gimana caranya narik Polri balik ke tengah gitu loh, biar nggak terlalu condong ke politik masa lalu. Emak-emak itu ya, itu jadi mikir loh. Ini bukan soal suka atau nggak suka, tapi soal loyalitas ke negara atau ke orang gitu loh. Nah, kecurigaan ini makin menguat setelah dua kasus besar itu muncul. Itu loh, yang pertama itu kasus Menteri Budi Ari. Ya, kasus Menteri Budi Ari itu jaksa dengan lantang sudah bilang loh, ada aliran dana 50% dari judi online ke Budi Ari. Nah, tapi Polri itu malah adem ayem. Emak-emak kan ya jadi bingung. Kalau memang nggak bersalah, ya dibuka dong. Jangan malah didiemin kayak gorengan basi. Dan yang kedua, kasus pagar laut di Tangerang itu loh. Nah, ini proyek pemerintah yang katanya itu ada indikasi korupsi. Nah, dan jaksa itu sampai bilang loh, ini mah kuat dugaan korupsinya. Tapi polisi malah ngotot bilang nggak ada unsur korupsi. Lah, hanya pemalsuan dokumen katanya. Sampai-sampai ya, jaksa itu 2 kali loh balikin berkas karena nggak puas. Lah, ini tuh negara hukum atau negara tebak-tebakan? Piye jalan ini? Kalau kayak begini terus, wajar dong kalau rakyat itu jadi mikir, apa iya Polri itu masih terlalu dekat sama kepentingan tertentu? Makanya langkah Pak Prabowo buat bersih-bersih ini jadi masuk akal. Ini bukan sekedar ganti nama, tapi soal merapikan ulang arah dan wibawa institusi. Nah ya, sekarang nih ya, kabarnya nama pengganti dari Listio Sigit itu sudah di tangan loh. Dan kodenya sih, nama orang ini berawalan huruf R. Nah, makanya terus muncul spekulasi siapa saja ya jenderal-jenderal polisi yang bernama R, yang kemungkinan itu jadi andalan baru Pak Prabowo. Yang pertama, Komjen Polisi Rudi Herianto. Pak Rudi Herianto ini satu-satunya dari nama-nama calon Kapolri yang beredar yang bukan lulusan Akpol. Beliau ini jebolan Sekolah Perwira Polri tahun 93. Karirnya kinclong banget loh. Nah, kayak emak. Pernah jadi Kapolda Banten, Kadif Hukum Polri, dan sekarang menjabat Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan. Piye jos toh? Nah, sosok yang dikenal bersih, kalem tapi tegas. Katanya ya, kalau Pak Prabowo mau cari orang yang nggak terikat geng Akpol, ya Rudi Herianto ini bisa jadi pilihan netral. Nah, terus yang kedua, Irjen Polisi Rudi Setiawan. Lah, baru aja dilantik jadi Kapolda Jawa Barat. Sebelumnya punya rekam jejak keren loh di reserse dan pernah ikut pelatihan di FBI Amerika loh. Wah, jos tenan. Yang bikin tambah menarik, dia sempat jadi deputi penindakan di KPK. Nah, ini artinya paham banget soal kasus korupsi. Lah, udah bener lah. Kalau dieksplorasi yang nggak jelas ya, tambangnya dikeruk, hasilnya dikeruk, tapi kemakmuran rakyatnya nggak ada kan gitu.
Bang Binado, lanjut Bang, kalau ada narasinya Bang, lanjut. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya, sebetulnya enggak begitu sehat aku ini, cuma dengar baca temanya ini menarik juga. Siap. Iya, ini memang membingungkan, negara ini kayanya luar biasa. Tapi kok ini PHK di mana-mana, ekonomi melemah. Ya, tambang dikelola ugal-ugalan atas nama investasi. Gimana ini? Raja Ampat itu sayang dong kalau dikelola. Sayang kalau dirusak itu. Itu separuh surga yang jatuh di bumi itu Raja Ampat. Ya, habis kita. Aku asli Sulawesi Utara loh, bukan orang Papua, tapi aku berempati terhadap Raja Ampat itu. Sayang kan itu, sepenggal surga yang jatuh ke bumi kok mau dirusak itu atas nama investasi nikel. Malah yang punya nikel siapa? Dan hasilnya juga Bang, hasilnya ini kemana? Itu kan pertanyaan besarnya kan situ. Hasilnya kalau kemana? hasilnya benar-benar memang Papua itu diwaukan, ya oke, ternyata memang untuk pembangunan Papua banget gitu. Kalau misalnya itu dikelola dan rakyat Papuanya sejahtera, wah kita bersyukur. Bersyukur berarti ada nilai plusnya. Tetapi rakyat Papua sebegitu-begitu aja, apalagi secara nasional. Kalau kita berbicara tentang hasil penambangan, yang adanya kita ini di mana hasilnya? Yang ada pajak selalu naik. Kalau memang ada hasil hilirisasi dan segala macam itu berarti pajak tidak mungkin naik lagi, malah turun seharusnya. Kalau pendapatan negara diandalkan dari sektor pajak, kemudian sumber daya alam itu dikelola nggak jelas juntrungannya kemana, itu hasilnya terbaca dari APBN. Betul Bang. Pendapatan dari sektor tambang. Terus benefitnya, impactnya untuk masyarakat Papua apa sih? Betul. Kasihan kan mereka itu. Malah yang maju-maju ngomong pariwisatanya, yang memang penggerak wisata di sana malah kehidupannya ya udah bagus Bang, saya lihat. Lah iya kan pasti terdampak. Kalau sektor pariwisata kan dia multiplier efek. Betul. Sektor UMKM, ekonomi kreatifnya gitu. Maju pasti, masyarakat dapat uang langsung, bisa dirasakan langsung. Dan sekarang ini situasi seperti ini, saran saya ini negara seharusnya nggak boleh membuat kebijakan-kebijakan yang menimbulkan amarah rakyat ya, di tengah situasi yang gonjang-ganjing ini, di mana ada ijazah palsu, urusan P, kemudian dan lain sebagainya yang membuat kita ini menjadi kebingungan kemana arahnya kita ini. Ibarat di tengah jalan kita kehilangan kompas Bang. Kita ibarat negara. Makanya saya saya nggak begitu tertarik membahas ijazah palsu, membahas tentang undang-undang perampasan aset yang mana yang mau kita rampas, koruptor yang mana kalau penegak hukumnya masih amburadul. Ibarat negara Indonesia ini sedang berlayar, kita kehilangan kompas, kita kehilangan arah, kompas kita rusak, arahnya kemana? Di tengah gonjang ganjing yang nggak jelas ini, pemerintah sebaiknya jangan gegabah dulu mengeksekusi kebijakan menggali tambang di sini, jangan dulu deh. Itu kurasa pada akhirnya hanya memicu kemarahan rakyat saja, karena nggak jelas negara ini mau kemana arahnya ini, kan gitu. Tujuan kita ini mau kemana? Saya khawatir sekali Bang, di saat negeri kita ini dikuras habis-habisan kekayaan alam, kemiskinan merajalela, sementara tiba-tiba kita dengar negara di sana kaya dari hasil tambang dari kita. Ini kan gemblung ini otak ini benar, bukan apa. Loh, kekayaan kita habis, dikeruk. Rakyat kita menderita, terus kita tiba-tiba dengar negara di luar sana kaya raya karena kekayaan dari Indonesia. Wah, ini kan memang benar-benar pengkhianat yang sangat memang benar-benar harus disingkirkan ini. Ya, kan Cina itu apa sih yang dimiliki Cina? Bukan gitu. Cina apa sih yang dimiliki Cina?
Dan gitu sama bangsa sendiri nggak boleh gitulah. Tapi majunya luar biasa karena mereka mengeruk seluruh kekayaan dunia siap di mana saja. Gitu loh. Nah, jangan sampai kita ini kekayaan kita dikeruk untuk memperkaya negara luar. Gitu. Kau keruk hasil kekayaan itu supaya semata hanya untuk mensejahterakan rakyatmu sendiri, itu baru punya nama kau baru betul akan dikenang anak cucumu, kau adalah pahlawan gitu. Betul. Kau keruk kekayaan alam itu memperkaya negara lain, sementara rakyatmu sendiri melarat menderita. Kau akan dikutuk seumur hidupmu, anak cucumu kelak akan dikutuk ini. Kutuk memang benar-benar ini. Saya bukan, mereka itu kan sekolah bang ya, punya pendidikan. Iya. Kekayaan alam ini dikeruk ya hasilnya ke kantong pribadi. Utang juga, utang negara berutang untuk ke kantong pribadi, bukan untuk pembangunan secara masif. Apa namanya host? Iya bang. Terlalu jauh kita mau komparasi Indonesia dengan Cina, terlalu jauh. Iya. Itu Pak Brunei Darussalam di ujung Pulau Borneo. Hanya hidup di dalam pariwisata bang ya. Kandungan minyak tambang ini Kalimantan apa kurangnya? Bangkok itu juga. Iya. Hanya hidup di pariwisatanya bang ya. Pendidikannya gratis, kesehatannya gratis. Guru tuh udah kaya raya di sana. Mereka di sana kalau standar kemiskinan itu bang, minimal dia punya mobil 1, motor 1, punya tunjang, itu miskin loh. Nah Indonesia miskin, rumah pun nggak punya, makan pun susah, miskin, udah parah negara kita ini. Coba tengok standar kemiskinan negara-negara maju. Mereka miskin tapi mereka punya rumah minimal, rumah petakan, rumah sendiri lah, bukan nggak kontrak. Terus kendaraan mewah 1, itu miskin loh, miskin itu lah. Kita miskin, makan pun tai berak pun susah. Nah, ini Indonesia ini bobroknya memang nggak masuk akal saya ini bang, serius. Jangan gitulah pejabat, kau tuh benar sedikit jadi orang itu. Rubahlah standar kemiskinan kita. Kita ini punya mobil 1 aja, nah itu udah miskin namanya. Ini bunda miskin kita ini, rumah nggak punya, cari kerjaan susah, makan susah, itu miskin parah. Aduh ngeri kali loh. Baru kita ini mau hidup berdampingan dengan negara-negara maju di dunia. Di mana mukamu itu pejabat? Pemerintah ini serius bang. Betul. Coba kita indikatornya kayak gitu aja, menilai standar kemiskinan negara-negara itu. Indonesia ini paling bobrok deh loh. Saya ulangi lagi, Singapura itu orang punya mobil Pajero itu miskin itu. Oh iya. Nah Indonesia mau kawin aja susah. Serius, baru dibilang miskin. Kita mau nikah aja harganya udah meledak-ledak ini. Miskin itu, rumah nggak punya, kerjaan susah, makan pun tak ada. Miskin lah kita. Di sana miskin itu punya Pajero 1, miskin mereka itu. Masih miskin itu Pajero. Gitu bang. Inilah logika dipakai, standar banding, skala perbandingan otak harus dipakai kan gitu. Ya bang Senapan. Kita nggak usah miskin, ada Pajero 1, gratis pendidikan, gratis kesehatan, udah cukup. Tapi negara maju itu benar kayak gitu bang. Anda punya Pajero, itu mah miskin Anda, Pak. Mobil Innova, iya. Miskin Anda. Kita ini memang jauh kali bandingannya ini ya. Paling jelek kita ini. Siapa yang ngatur negara ini? Mereka yang ngatur negara ini loh. Kotaknya ini mana taruhnya ini? Bingung aku ini, tiap hari masalah. Udah kayak gitu mereka pede aja keluar negeri itu bersandingan dengan negara-negara maju. Nggak punya malu di dasar nih. Kalau rakyatnya sejahtera, makmur, baru kau pede itu bisa busung dada kau di panggung PBB sana gitu. Itu baru otak, itu baru punya value, punya nilai. Pejabat-pejabatnya sibuk cari duit, memperkaya sendiri, nggak mau mengurus rakyatnya. Lanjut Kak Bulan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sehat untuk semua. Ya jangan lupa di follow hostnya dong. Oke siap, nih udah diklik.
mantan grup. Mantan. Mantau, bukan mantan. Mantan buang ke laut. Matanya sudah tua. Nggak pakai kacamata, jadi gila ya Mas. Mantan penambang. Penambang nikel. Nyonya Wiwi. Lanjut Kabola. Ini topiknya apa nih? Masih dengan ini Raja Ampat. Raja Ampat. Perasaan ini dua hari ini Raja Ampat menyala banget. Blok Medan belum menyala ya? Belum. Padahal ya keluarga dinasti semua ini penguasanya gila-gilaan pokoknya. 5,3 juta ton tidak terlapor, sepeser pun nggak ada setor ke negara. Ke siapa? Ini kerugian negara. Kalau di total di audit ini kerugian negara ini ada hukumannya lah yang membuat kerugian negara ini. Karena bumi, air dan semua kekayaan terkandung dalamnya milik negara untuk rakyat. Nah, tapi rakyat yang mana? Kalau cuma seorang, dua orang, cuma satu keluarga ya nggak benar lah. Rakyat pendukungnya kayaknya ya. Kasihan tapi pendukungnya cuman membela yang salah. Padahal katakan yang benar itu benar, katakan yang salah itu salah. Nah yang salah masih dibela. Terus kalau yang petinggi-petinggi tuh, kalau yang kayak ya orang-orang dekatnya apa kroni-kroninya yang udah dienakin, dikasih jabatan, kasih duit, kasih proyek banyak sih enak lah rakyat jelata. Ngotot-ngotot mela, lu dikasih apa? Iya, bener Mbak. Jadi gambaran negara Indonesia sekarang ini ibarat seperahu kapal di tengah lautan yang ngambang, terapung, nggak maju, nggak mundur. Kenapa? Kehilangan arah. Mana arahnya ini? Ya, di tengah samudra nggak ada pulau. Kemana kita tentukan ke